Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya jurusan dari Administrasi Publik kelas 1A. Kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen yang perannya dalam vital bagi terlaksananya berbagai fungsi-fungsi manajemen yang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu memiliki pengaruh terhadap orang lain, memberi motivasi, semangat, serta mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapainya tujuan kelompok serta organisasi. Tujuan kepemimpinan. 1. Sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan serta memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Maka, kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. 2. Memotivasikan orang lain. Tujuan kepemimpinan orang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat pengerjakan agar keputusan dan diwujudkan secara efektif. 2. Fungsi konsultatif. Pemimpin merupakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. 3. Fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. 4. Fungsi delegasi. Pemimpin dapat melingkar wewenangnya kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan. 5. Fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Sifat dan keterampilan pemimpin yang efektif. 1. Sifat. Dapat menyesuaikan diri, ambisius dan berorientasi pada prestasi, waspada terhadap lingkungan sosial, asertif, dapat diandalkan, kooperatif. 2. Keterampilan. Kecakapan konseptual, kepemimpinan atau intelektual, diplomatif, dan kebijaksana. Kreativitas, lancar berbicara, kecakapan organisasi. Perbedaan pemimpin dan manajer. 1. Meskipun terlihat seperti sama saja, namun pemimpin dan manajer bukan hal yang sama. Tugas dari manajer ialah mengorganisasikan, merencanakan, menentukan kebutuhan staf, pemimpin, serta mengendalikan. Seorang manajer mungkin efektif maupun tidak efektif dalam mempertahankan pada bawahan ataupun para anggota tim dalam menentukan serta merealisasikan sebuah tujuan. Dalam hal ini yang ideal yaitu keterampilan sehingga seorang manajer juga berfungsi sebagai pemimpin. 2. Seorang manajer yang memberikan perintah dan juga instruksi eksplisit kepada seseorang yang berpengalaman bukanlah sikap pemimpin, akan tetapi malah akan menghambat produktivitas perencanaan efektif, akan membantu seseorang menjadi seorang manajer, dan memungkinkan orang lain dapat merencanakan secara efektif, disebut sebagai pemimpin. Pemimpin bisa memberdayakan, yakni memberikan hal-hal yang diperlukan untuk berubah, berkembang, serta mengatasi perubahan. Pemimpin akan menciptakan berbagai visi dan merumuskan strategi untuk realisasikan visi tersebut mencapai sebuah kenyataan. Adapun kesimpulannya,
Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan juga bagian penting dari manajemen. Manajemen mencangkup kepemimpinan tetapi juga mencangkup fungsi-fungsi lain dan pengawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.